Welcome back guys. Balik lagi sama GoFrank. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita series Donghua Camp of Soul Pets atau Huan Chongxi. Tepatnya episode 6. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin rekap santuy dulu part sebelumnya. Supaya kalian gak gagal paham ya guys ya. Mengetahui binatang buas di hadapannya memiliki sebutan peri es dan memiliki atribut es luar biasa hebat, serta merupakan binatang legendaris, Cumu lantas berniat untuk menjadikannya sebagai hewan jiwa keduanya. Namun belum sempat menyelesaikan kontrak darah, kelompok elang es tiba-tiba saja memasuki dalam goa untuk melindungi sang putri. Sampai akhirnya, ketika Cumu sedang melanjutkan perjalanan, tanpa terduga, proses kontrak darah berhasil dia sempurnakan dan membawa Putri Es ke dalam ruangan kesadaran. Sedangkan di part kali ini, kita akan diperlihatkan momen menegangkan di mana Moye berevolusi menjadi rubah ekor 6. Waduh, udah kayak Naruto aja ya guys ya. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutannya? Jadi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, simetriskan pandangan kalian, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Melihat ada seorang pemuda bau kencur, Kuocong secara barbar memanggil elang es untuk menyerang. Namun sayangnya hal tersebut percuma saja, di mana elang es langsung ketakutan. Pasalnya Cumu kini telah memiliki hewan peliharaan legendaris yaitu Putri Es. Bahkan ketika Cumu meminta Ning alias Peri Es menggunakan sedikit kemampuannya, tiba-tiba kejadian barusan sontak saja mengejutkan Kuocong bersama Siang Liang. Mereka juga beranggapan Cumu pastilah seorang pejuang jiwa. Dengan alasan tersebut, mereka lantas memutuskan untuk pergi meninggalkan area ini. Melihat hal itu, Cumu dengan cepat memerintahkan Ning untuk menggunakan dinding es ganda. Meski kejadian ini sempat membuat Cumu mempertanyakan keterampilan yang seharusnya berada di arah kedua sisi belakang dan depan, namun Cumu tidaklah mempermasalahkan hal itu dengan alasan pengalaman baku hantam Ning masihlah jauh dari kata sempurna. Di waktu yang sama, mereka tanpa sengaja menemukan sebuah gulungan yang ditinggalkan oleh kedua tahanan tersebut yang bertuliskan, jika Istana Iblis Mimpi Buruk telah memberikan tanda mental serta daftar 3.000 tahanan pulau penjara yang tercatat dalam gulungan tersebut. Dengan kata lain, begitu ada yang koit, maka nama tahanan tersebut akan lenyap di dalam gulungan ini, sehingga jumlah orang yang hidup ataupun tewas akan terlihat jelas di dalamnya. Dengan adanya fakta ini, Cumu dapat menyimpulkan tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari area ini. Tidak sampai di sini, Lord kita menemukan potongan peta di balik gulungan tersebut. Meskipun dia tidak mengetahui jelas tentang potongan itu, namun setelah dia berjalan keluar goa serta melihat ada sebuah pegunungan yang berada tidak jauh dari lokasinya, Cumu lantas beranggapan kalau wilayah tersebut adalah sobekan peta ini, sehingga dia memutuskan untuk bergegas menelusurinya. Sementara itu di lembah gunung terpencil, meski tahanan tersebut mencoba melarikan diri, akan tetapi aksinya sia-sia saja. Pasalnya serigala iblis milik Choi dengan mudah menangkap dan memakannya hidup-hidup. Di waktu bersamaan, Choi dikejutkan dengan kemunculan putra kedua orang terkuat berasal dari kota Gangluo bernama Yang Lengchang, di mana tujuan Lengchang ini hanyalah mengincar beberapa tahanan demi mendapatkan potongan peta yang telah dia kumpulkan. Singkatnya, melihat Choi benar-benar berada di pulau tahanan karena sang MC, Lengchang lantas beranggapan jika Choi hanyalah seorang pecundang yang tidak mampu menjalankan tugasnya. Meskipun begitu, Choi memintanya untuk mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Kira-kira apa ya guys ya maksud dari penjelasan Choi? Ada yang tahu? Tenang, nanti Mimin kasih tahu kok.
Di sisi lain, sambil menikmati bobo siang, Cumu seolah-olah sedang bermimpi dan dihampiri oleh sang ayah bernama Chu Tianmeng, di mana sang ayah berniat untuk mengajarkan putranya untuk mencabut sehelai bulu hewan peliharaan jiwa sebagai barang kenang-kenangan nantinya. Malam harinya, Chu Tianmeng terlihat menjelaskan kepada putranya kalau binatang bertanduk cahaya maupun Moye adalah hewan peliharaan keluarga Chu pada saat itu. Bahkan dia sendiri lebih menjagokan Moye daripada binatang bertanduk cahaya. Dengan alasan, Moye memiliki semangat pantang menyerah sebelum menang. Namun sayangnya, dikarenakan sang ayah haruslah menyelesaikan masalah dalam waktu yang cukup panjang, dia hanya memberikan kalung keberuntungan kepadanya. Pasca insiden tersebut, di saat Cumu baru saja sadarkan diri, dia bersama Moye tanpa sengaja mencium aroma darah tidak jauh dari lokasinya, sehingga dia mencoba untuk melihatnya secara langsung, dan ternyata kemunculan seekor hewan peliharaan darah segar Clan Yang sontak saja mengejutkan Cumu. Pasalnya dia tidaklah pernah menyangka jika keluarga Yang ternyata benar-benar berada di pulau penjara. Belum sempat memikirkan hal ini lebih jauh, Yang Zide, pemilik binatang darah segar, terlihat mendesak orang ini untuk menyerahkan potongan peta. Mendapati ucapan barusan, si Udin lantas mengatakan, potongan itu kini berada di tangan Zhang Guochong, sedangkan dirinya sama sekali tidak memegangnya. Mendengarkan percakapan tersebut, Cumu pada awalnya beranggapan, apakah gulungan ini merupakan peta harta karun? Akan tetapi belum sempat menemukan sebuah jawaban, hewan peliharaan Z tanpa belas kasih langsung membunuhnya. Nah, dikarenakan pulau penjara sangatlah luas serta dipenuhi 3.000 tahanan, Yang Zide berniat untuk segera membicarakan masalah ini kepada Lencang. Namun baru saja ingin meninggalkan area tersebut, gulungan di tangannya bersama Cumu tiba-tiba saja menunjukkan sebuah reaksi, dan terdapat mantra di dalamnya untuk merespon gulungan yang sama, sehingga posisi keberadaan Cumu diketahui oleh Zide. Kemunculan Cumu, seorang bocah culun memiliki aura niat membunuh lebih kuat dari sebelumnya, sontak saja membuat Zide ketar-ketir. Bagaimana mungkin tuan muda Chu yang setiap hari berlindung di balik pengawalnya bisa mencapai titik ini? Belum sempat berpikir lebih jauh, Cumu justru menegaskan kepada Zide, asalkan dia bersedia memberikan informasi apa tujuan Clan yang datang ke pulau penjara, maka dirinya berjanji tidak akan menyakitinya. Bukannya menjawab pertanyaan tersebut, Zide terlihat menyombongkan diri dengan alasan bahwa Cumu tidaklah mungkin bisa mengalahkannya. Oleh sebab itu, Zide segera memerintahkan binatang peliharaannya untuk memberikan sedikit pelajaran. Walaupun rubah cahaya bulan mampu memblokir serangan tersebut, akan tetapi Yang Zide terus-menerus menyombongkan diri kalau Moye hanyalah seekor rubah yang tidak berguna di matanya, sehingga dia kembali memerintahkan binatang darah segar untuk menyerang, dan ternyata kemampuan yang ditunjukkan Moye barusan sontak saja menyadarkan Zide ternyata rubah cahaya bulan memiliki kemampuan kamuflase untuk menyembunyikan kekuatan sesungguhnya. Merasa tidak terima dengan hal tersebut, Yang Zide secara barbar langsung mengaktifkan formasi pemanggilan binatang jiwa. Menyadari binatang haus darah di hadapannya mencapai tahap 4 tingkat 1, serta memiliki kecepatan dan kekuatan jauh lebih kuat dari Moye, Cumu lantas meminta si rubah untuk menyerahkan pertarungan ini kepada Ning. Namun sayangnya Moye justru menolak perintah tersebut dengan alasan jika dia masihlah ingin melanjutkan baku hantam. Dikarenakan Cumu tidaklah memiliki pilihan lain, dia pun pada akhirnya segera memerintahkan Moye untuk bergerak sesuai instruksinya. Sambil melakukan pertarungan jarak dekat, Moye terlihat mengimbangi pergerakan demi pergerakan yang terus dilancarkan binatang haus darah. Bahkan di momen ini, Yang Zide secara paksa melepaskan kekuatan alam dan bisa membatasi pergerakan Lord kita bersama Moye. 别管那只垃圾狐狸！莫爷，别动手！
Untungnya saja, di saat Cumu berada dalam kondisi terdesak, dia dengan pintar mengaktifkan keterampilan Putri Es untuk memblokir serangan binatang haus darah. Meskipun Zide sempat terlihat kesal, serta terus-menerus meminta hewan peliharanya untuk menghancurkan dinding es tersebut, akan tetapi Moye segera menghentikan aksi binatang haus darah. Menyaksikan hal itu, Zide terlihat memprovokasi Lord kita. Jika rubah cahaya bulan beserta pemiliknya hanyalah seorang pecundang yang gak punya kekuatan sedikit pun. Tidak sampai di sini, Zide juga mengatakan setelah kliennya berhasil mendapatkan potongan peta pulau penjara, maka dia berjanji akan mengusir keluarga Chu dari kota Gangluo. Mendapatkan ucapan barusan, seketika mengingatkan Cumu dengan kisah masa lalunya, di mana sang ayah harus pergi sementara waktu dan meminta maaf karena tidak bisa merayakan pesta ulang tahun putranya. Sampai akhirnya keluarga Chu harus mengalami penderitaan di bawah tekanan keluarga Yang. Setelah mengingat hal tersebut, Cumu lantas meminta Moye untuk menyerahkan pertarungan ini kepada Ning. Akan tetapi hal mengejutkan benar-benar terjadi. Moye mengeluarkan sebuah raungan yang begitu dahsyat di tempat ini. Bahkan hanya dalam waktu yang cukup singkat, Moye berhasil berevolusi menjadi siluman rubah ekor 6 level Jenderal Perang. 这是在蜕变。 Dikarenakan Yang Zide nggak mau mati sia-sia, dia pun bersedia memberitahu segalanya mengenai tujuan kliennya ke Pulau Penjara, di mana mereka secara diam-diam memasuki wilayah ini hanya untuk mengumpulkan potongan peta, menemukan harta karun rahasia yaitu teknik kegilaan mata darah. Meskipun Cumu mengetahui bahwa keterampilan itu memanglah milik klien Yang, namun pada dasarnya Zide menjelaskan bahwa hadiah untuk 3.000 tahanan yang mampu bertahan hidup sampai akhir merupakan versi lengkap kegilaan mata darah. Setelah menceritakan semuanya, Zide secara nekat ingin membunuh sang MC, tapi setelah memastikan kematian Yang Zide, Cumu terlihat mengambil beberapa benda miliknya dan memutuskan untuk meninggalkan area tersebut. Sedangkan di sisi lain, Choi bersedia membantu keluarga yang mengumpulkan gulungan untuk menemukan harta karun dengan syarat yang Lencang haruslah menjadikannya sebagai Raja Pulau Penjara. Mendapati saran ini sangatlah masuk akal, Lencang tanpa pikir panjang langsung menyetujui syarat tersebut. Singkat cerita, setelah Cumu meminta Moye untuk beristirahat terlebih dahulu, serta dia juga telah menjadi master jiwa, Cumu berniat untuk mengendalikan iblis mimpi buruk demi bisa mengurangi resiko yang akan dihadapi nantinya. Namun ternyata Devil White Nightmare sudah berada di level Emperor. 球岛上拥有白眼魔的。 Nah, begitulah alur cerita perjalanan Cumu di series Donghua Camp of Soulpad episode 6-nya. Gimana guys pendapat kalian tentang part kali ini? Keren parah ya kan? Ya iyalah, orang Donghua santuy gitu loh yang nyeritain. Kira-kira apa yang bakalan terjadi sama Cumu ya guys ya kalau Lanceng tahu adiknya tewas di tangannya? Apakah bakalan adu Pokemon atau cek kodam? Ada yang tahu? Kita tunggu aja di part selanjutnya ya guys ya, supaya rasa penasaran kalian terjawab tuntas. Ya udah guys, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video menarik lainnya. Di sini Abang Frank si baik hati mau ngopi santuy dulu. See you next time guys. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and
And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough.